Seringkali saya mendapatkan konsul atau pertanyaan dari pasien. Mas, bagaimana sih cara merawat luka yang bernanah? Loh, kok lukanya nggak sembuh-sembuh udah beberapa minggu ini? Hari ini kita mari bahas terkait dengan perawatan luka bernanah dengan perawatan yang tepat, aman, dan mudah. Hai, saya Nus Agung. Selamat datang di Kanal Sehat Medcovazin. Kenapa luka itu bisa terjadi infeksi atau bernanah? Yang pertama bisa diakibatkan karena lukanya tidak dibersihkan dengan benar. Luka hanya dibersihkan dengan air keran atau air mineral biasa tanpa menggunakan sabun cuci luka yang tepat, dan kemudian luka tidak ditutup dengan baik sehingga terjadi adanya kontaminasi yang mengakibatkan infeksi dan luka menjadi bernanah. Yang selanjutnya adalah perawatan luka yang tidak tepat. Contohnya misalnya penggunaan bahan-bahan balutan luka yang tidak tepat atau tidak direkomendasikan, seperti misalnya menggunakan iodin atau alkohol atau H2O2 yang justru mengakibatkan kondisi luka menjadi lebih buruk. Kemudian yang terakhir adalah kondisi kesehatan pasien yang tidak fit atau sistem imun yang rendah diakibatkan karena kurangnya asupan nutrisi atau ada penyakit penyerta seperti halnya diabetes. Jika teman-teman menemukan atau mengalami kondisi luka yang bernanah di rumah, jangan panik. Nah, kali ini kita akan coba praktekkan bagaimana cara perawatan luka bernanah yang tepat di rumah. Sekarang waktunya kita untuk rawat lukanya, ya. Ini kondisi lukanya yaitu luka pada area tangan, di mana lukanya sudah bernanah seperti ini dan juga mengeluarkan bau ya teman-teman, serta cairan yang cukup lumayan banyak. Yang pertama kita kaji lukanya terlebih dahulu ya. Kita lihat kondisi area luka dan sekitar luka. Kemudian setelah itu lakukan tahap yang pertama yaitu pencucian luka. Pencucian luka yang pertama kita bisa menggunakan cairan pencuci luka. Di sini saya menggunakan cairan PHMB ya teman-teman. Opsi lainnya kalau nggak ada cairan PHMB, teman-teman bisa menggunakan juga larutan normal salin atau NaCl. Dan jangan lupa kita juga harus menggunakan sabun cuci luka. Nah, sabun cuci luka yang saya gunakan adalah Medcovazin sabun cuci luka. Kenapa? Karena tidak mengakibatkan korosif atau toksik terhadap jaringan yang sehat. Karena kalau misalkan kita menggunakan beberapa sabun atau produk sabun yang biasa kita gunakan untuk mandi ya dan seterusnya, nah itu bisa mengakibatkan salah satunya adalah toksik atau korosif terhadap jaringan yang sehat atau jaringan granulasi. Tidak lupa juga saya akan menggunakan kasa ya. Kita siapkan. Pertama kita basahi dulu area luka dan sekitar luka ya. Nah, ini opsinya bisa menggunakan yang spray seperti ini, tapi kalau misalkan teman-teman di rumah adanya yang untuk dituangkan, misalkan supaya mengalir ke area luka, nah itu juga bisa digunakan. Setelah itu kemudian kita tuangkan sabun ya, bisa langsung ke area luka seperti ini, atau sabunnya dituangkan ke kasa ya teman-teman, seperti ini ya. Kasanya sudah kita basahi terlebih dahulu, dan kemudian kita gosok agar berbusa dan kemudian kita bersihkan luka. Nah, ini saya nggak akan langsung praktekkan secara detail ya, karena memang ini kan alat peraga saja ya teman-teman, bukan luka asli atau luka beneran. Karena nanti kalau saya gosok terlalu kuat, nanti malah hilang lukanya ya. Jadi ini cara pembersihannya adalah teman-teman bisa bersihkan di area sekitar lukanya terlebih dahulu. Area sekitar luka terlebih dahulu sampai berbusa, sampai bersih. Kemudian ini bisa diganti ya, si kasanya dengan kasa yang baru. Sama seperti tadi, langkahnya diulangi, kemudian kita gosok di area lukanya. Kenapa harus di sekitar luka dulu? Karena kalau misalkan kita bersihkan lukanya dulu dan ini belakangan di sekitar luka, nanti luka yang bersih ini ketika kita membersihkan sekitar luka, maka dia akan mengakibatkan kontaminasi lagi pada area luka yang sudah bersih. Jadi sarannya kita bersihkan sekitar lukanya terlebih dahulu. Kemudian setelah selesai kita bilas lagi ya teman-teman. Nah, bilas lagi menggunakan cairan PHMB, boleh di spray ataupun pakai air yang mengalir. Kemudian yang selanjutnya adalah kita keringkan. Nah, kalau sudah bersih ya, mengeringkan luka dibalik. Jadi di area lukanya terlebih dahulu. Ya. Nah, setelah area luka kita bersihkan sekitaran lukanya sampai betul-betul kering ya, teman-teman. Oke, jadi pencucian ini penting untuk membuang mikroorganisme atau jaringan mati yang di area luka, juga mengurangi bau ya, dan menghilangkan cairan nanah yang ada di permukaan luka.
Nah, setelah pencucian selesai, selanjutnya kita gunakan Metcofazine Silver. Nah, kenapa harus menggunakan Metcofazine Silver, teman-teman? Karena Metcofazine Silver ini memiliki kandungan ion silver yang memang dia efektif untuk membunuh kuman dan bakteri di area luka. Selain daripada itu, karena dia bentuknya adalah salep atau ointment, juga bisa membantu melisiskan ya jaringan mati yang ada di permukaan luka, sehingga nanti bisa terangkat dan lukanya menjadi warna dasarnya merah. Setelah merah, baru nanti luka akan tumbuh jaringan baru dan akhirnya menutup. Jadi seperti itu ya proses penyembuhannya. Nah, selanjutnya kita tuangkan Metcofazine Silver ini di area luka dengan ketebalan kurang lebih 2 mm ya, teman-teman. Ya, boleh diratakan ya. Dan kemudian kita lihat nih, area di sekitar luka ini juga mengalami kemerahan. Artinya luka tersebut mengalami adanya inflamasi ya. Berarti ada tanda-tanda infeksi, ada bengkak, kemerahan, nyeri, panas ya. Nah, ini juga bisa kita oleskan Metcofazine di sekitaran lukanya juga. Jadi nggak hanya area lukanya saja, sampai pada area yang memang mengalami gangguan ya, mengalami inflamasi tadi. Nah, gitu ya. Diusahakan di area luka ini Metcofazine-nya ya itu lebih tebal gitu, teman-teman. Ya, kalau sudah selesai menggunakan Metcofazine, selanjutnya tutup menggunakan kasa. Sebaiknya teman-teman di rumah itu menggunakan namanya adalah foam. Untuk apa? Untuk mengabsorb atau menyerap eksudat. Ya, kasa juga bisa menyerap, tetapi dia kan tipis, jadi kemungkinan dia akan lebih cepat rembesnya. Tetapi kalau menggunakan foam, dia akan efektif untuk menyerap eksudatnya secara lebih banyak. Nah, foam seperti ini, ya. Jadi ada lapisan luarnya, ya. Oke, kita buka. Nah, seperti ini teman-teman, ya. Yang kita gunakan jika teman-teman membeli foam, ya, itu yang bagian dalamnya yang nempel ke luka, yang warna putih, ya. Kalau yang luarnya itu adalah warna kuning, dia ada lapisan filmnya, ya. Ini waterproof, itu adalah bagian atas atau bagian luar. Nah, kemudian kita bisa potong karena ukurannya ini kan agak besar ya. Kalau dilihat dari sini, itu ukurannya adalah 10 x 10 cm, maka kita bisa potong sesuai dengan ukuran luka. Ya, nah gitu teman-teman. Nanti sisanya sebetulnya ini bisa dipakai ulang ya. Nah, ya, saya rasa ini cukup ya untuk kita aplikasikan ke area luka. Nah, setelah pakai foam, kemudian kita harus fiksasi menggunakan apa? Bisa menggunakan bandage, ya, menggunakan kohesif, atau boleh menggunakan plester. Jika lukanya banyak eksudatnya berlebih, ya teman-teman boleh tambahkan kasa lagi di atasnya. Tapi kalau misalkan dirasa nggak terlalu banyak dan bisa diabsorb atau diserap oleh foam, cukup hanya foam saja. Oke, di sini anggaplah cairannya cukup banyak, jadi saya tambahin kasa lagi di atasnya. Nah, bisa kita langsung aplikasikan menggunakan kohesif bandage seperti ini teman-teman. Pak, boleh diangkat tangannya? Nah, diusahakan tidak ada tekanan yang terlalu kuat. Jadi kohesif bandage ini kan kalau misalkan langsung digulung, dia akan mengakibatkan adanya tekanan yang kuat. Jadi sebaiknya ditarik terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, caranya seperti ini. Kemudian digulung lagi. Nah, tarik seperti ini ya. Kemudian digulung lagi ke area luka. Sambil kita kaji ke pasien, Pak, ini terlalu kenceng nggak, Pak? Enggak. Nah, gitu ya teman-teman semua. Kalau sudah ya, dirasa sudah cukup, boleh digunting. Jadi nggak usah sampai habis ya si kohesif bandage-nya ini, teman-teman. Boleh sini, Pak. Nah, kemudian terakhir kita lipat seperti ini saja. Sorry. Ya. Jadi ini udah merekat dengan sendirinya ya. Pasien pun nyaman, dia bisa bergerak ya. Dan ini tidak akan lepas teman-teman. Dan dia udah merekat dengan otomatis ya, tidak perlu adanya perekat lagi. Nah, kapan balutan ini diganti? Seperti biasa, penggantian balutan biasanya di antara 2-3 hari, atau ketika balutannya rembes atau balutannya robek ya, atau kebuka lepas ya, atau pasien mungkin tidak nyaman karena adanya cairan atau bau. Nah, selanjutnya balutan hindari dari terkenanya air ya, supaya tidak basah. Jadi kalau misalkan ke kamar mandi berarti ini harus dibungkus ya teman-teman. Bisa menggunakan plastik ya,
Yang penting ini jangan kena air di area luka. Oke, itu saja untuk perawatan luka pada kondisi luka yang bernanah. Jika luka mengalami pelebaran atau mengalami perluasan luka yang terus-menerus, disertai dengan demam, nyeri, kemerahan di sekitar luka, dan tanda-tanda infeksi yang lainnya, maka kita harus bawa ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, atau praktik perawatan luka yang terdekat. Namun apabila lukanya tidak terlalu besar dan tidak terlalu banyak, serta tidak terjadi infeksi, maka penanganannya bisa dilakukan di rumah. Dan jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Saya Nus Agung. Sampai jumpa di video berikutnya.